Jumpa lagi di TV. Ya, Samsung Galaxy A72 akhirnya kita review juga ya. Nah, bagi kami Samsung Galaxy A72 ini mengusung dua keunggulan yang menurut saya penting banget ya. Pertama, tahan air IP67. Iya, IP67 yang 6-nya adalah anti debu, sementara 7-nya adalah berarti dia bisa dicelupkan ke dalam air 1 meter selama 30 menit kurang lebih ya. Atau bahkan bisa lebih lama. Nanti kita cek ya. Kemudian layar Super AMOLED 90 Hz. Dan sebetulnya ada banyak lagi sih, tapi dua itu yang pasti kelihatan dari spek. Yang menarik adalah sebetulnya poin berikutnya adalah banyak sekali fitur-fiturnya dia di dalam ini yang memang ngambil dari kelas atasnya. Salah satunya akibat dari penggunaan One UI yang sama dengan versi flagshipnya. Nah, mari kita bahas detailnya. Yuk kita lanjut aja ke pengujian lengkapnya sambil pasti kalian nanya, ini beneran tahan air? Iya benar-benar. Saya masukin ke dalam air deh ya. Nah, ini kan kenapa disediain di sini dari tadi adalah supaya bisa masuk ke dalam air, dan video diputar di situ tujuannya supaya kalian bisa lihat bahwa dia hidup terus. Oke, sekarang mari kita lanjut ke detailnya. Samsung Galaxy A72. Sebentar. Masih hidup. Iya. Oke, video masih jalan, berarti dia masih hidup. Kalian tinggal aja bergerak-bergerak soalnya videonya. Aman ya. Nah, adanya IP67 ini memang menyenangkan karena ini berarti kita bisa saja melakukan nonton di kamar mandi mungkin. Ya, ada yang mau nonton di kamar mandi bisa tanpa takut HP-nya rusak karena kena percikan air, atau bahkan mungkin ya kecemplung di bak mandi. Ya, siapa tahu ada yang punya pakai bak mandi terus taruh di samping bak mandinya kesenggol plung gitu ya. Bisa jadi. Oh ya, hasil pengujian A72 ini akan bisa merefleksikan hasil pengujian A52. Jadi buat yang nyari A52 bisa juga lihat review ini. Hasilnya nggak akan jauh beda. Kecemplung begini tetap sama aja ya. Oke. Samsung Galaxy A72 datang dengan penampilan yang keren tapi tetap berada di rentang harga yang cukup seru. Dalam kisaran harga 6 jutaan bergantung spesifikasi dan storage-nya, Samsung Galaxy A72 ini berhadapan dengan beberapa smartphone yang memiliki spesialisasi khusus. Ada yang baterai besar dan bahkan ada yang pakai SoC premium di kelas harga segini. Uniknya, tidak akan ada yang sempurna di kelas harga ini, setidaknya di tahun 2021 ini. Belum ada racikan yang bisa memberikan semua aspek premium di rentang harga ini. Nah, Samsung Galaxy A72 ini hadir dengan racikan fitur, performa, serta penampilan yang cukup unik dan membuatnya bisa bersaing di kelas harganya. Oke, mari kita mulai dari spesifikasi dan penampilannya dulu ya. Untuk dimensi, ini ukurannya 77,4 x 165 x 8,4 mm. Jadi ya agak tipis ya. Dengan bobot 203 gram. Ini juga tidak berat yang luar biasa. Kalau 220, 215 sudah mulai berasa, 203 tuh baru mulai berat ya. Di sisi kanan kita bisa lihat ada tombol power dan volume up and down. Kemudian di sisi atas ini adalah SIM tray hybrid untuk 2 SIM card atau 1 SIM card plus 1 micro SD yang bisa di-upgrade hingga 1 TB. Lalu di sisi kirinya ini kosong. Di sisi bawah kita lihat ada jack 3,5 mm, ada lubang mikrofon kecil, ada USB Type-C juga di sini, dan tentunya ada grill speaker. Bicara soal grill speaker, Samsung Galaxy A72 ini pakai 2 speaker stereo ya. Nah, ini mantap memang. Kualitasnya keren banget untuk harganya. Nyaris mendekati apa yang ditawarkan oleh Samsung seri S ya. Nah, speaker satu lagi itu menyatu dengan speaker yang dipakai buat nelpon yang di sisi atas layar, yang adanya di depan, di atas layar tentunya. Nah, di sisi depan ini kita melihat ada sebuah kamera selfie dalam bentuk punch hole di situ ya, 32 megapiksel f2.2. Ini tentunya juga dilengkapi dengan stabilisasi untuk video yang ntar akan kita cobain ya. Dan jika dibutuhkan perekamannya bisa mencapai 4K 30 sama seperti pendahulunya. Lalu tentunya ada layarnya. Ini adalah layar spesial untuk jajaran Samsung. Ukuran layar ini adalah 6,7 inci. Resolusinya adalah Full HD Plus 1080x2400, membuat A72 ini memiliki kerapatan piksel 394 ppi. Tinggi karena di atas 300. Patokannya adalah 300. Lebih dari 300 kita udah nggak bisa lihat lagi pixel-pixelnya ya. Dan tentunya ini Super AMOLED-nya Samsung sendiri. Dan kali ini dia sudah pakai refresh rate 90 Hz, membuat pengoperasiannya jadi nyaman sekali ya. Namun teoritis 90 Hz ini tidak akan menguras baterai seperti 120 Hz dan tidak akan menguras baterai terlalu jauh dibandingkan 60 Hz. Sementara itu untuk tingkat kecerahannya ini juga oke banget di 800 nits.
Nah, karena menggunakan layar Super AMOLED, A72 ini sudah bisa pakai in-display fingerprint. Jadi, bukan di samping, bukan di belakang, tapi di depan. Keren lah ya, kayak yang flagship-flagship. Oke, sekarang mari kita beralih ke sisi belakang. Di sini kita bisa melihat bahwa kamera bumpnya itu, punuknya itu jelas ada. Tapi lucunya Samsung seakan tidak berusaha untuk membuat punuknya ini jelas banget. Kayaknya mau dibikin lebih mulus aja gitu ya, cuma nonjol dikit seperti bukit gitu. Nah, sebenarnya baik A72 maupun A52 itu memiliki basis kamera yang sama. Dengan dibedakan pada A72 itu ada kamera telenya. Nah, kalau untuk main kamera utamanya itu adalah 64 megapiksel OIS AF, berarti Optical Image Stabilization, autofocus dan bukaannya f1.8. Ini unik sekali di mana OIS adalah benda yang langka pada kamera kelas menengah. Nah, Optical Image Stabilizer juga akan sangat berguna untuk fotografi di mana pemotretan itu sebetulnya sering menggunakan multiframe atau jepretnya tuh banyak. Kalian nggak sadar aja, dijepret banyak tuh bareng-bareng gitu langsung sekali banyak. Ini tujuannya untuk menghasilkan gambar yang baik. Untuk night mode ini juga tujuannya untuk mengurangi noise tentunya. Jadi ini menarik sekali. Kalau pakai OIS, pada saat kalian foto, dia ngambil dalam jumlah banyak, itu nggak terlalu banyak pergerakan. Jadi gambarnya bisa mirip terus. Ini yang membuat hasilnya akan lebih optimal. Kemudian ada kamera ultrawide 12 megapiksel, ini fixed focus bukan autofocus, tapi ini lebar sekali memang ya, f2.2. Untuk makro 5 megapiksel, fixed focus lagi f2.4. Mungkin untuk yang makro ini kita nggak terlalu fokus karena ya ultrawide-nya udah oke, kamera utamanya udah keren banget, dan dia memiliki tele 3 kali 8 megapiksel autofocus telenya f2.4 dengan digital zoom hingga 30 kali. Itu untuk foto, kalau untuk video 12 kali. Nah, hal yang menarik lagi adalah semua kamera utamanya, selfie, ultrawide, dan tele itu bisa merekam video sampai dengan 4K 30 fps. Semuanya punya stabilisasi, bahkan kamera utamanya punya OIS ya. Dan semuanya punya fitur perekaman baru untuk seri A, 1080p 60 fps. Dan tentunya Samsung Galaxy A72 ini masih memiliki super steady juga ya untuk kamera utamanya. Kemudian dari software kameranya ternyata juga ada peningkatan. Selain udah punya single take ya, A72 ini memiliki fitur Pro dan Pro Video. Di mana kedua fitur Pro dan Pro Video ini beda banget dengan seri A sebelumnya. Kenapa? Karena dia sudah bisa ngatur shutter speed. Ini menarik sekali dan ini lengkap banget. Nanti kita cobain ya. Nah, oke, untuk warna yang tersedia adalah pada dasarnya putih, hitam, lavender atau ungu, kemudian biru muda. Dasarnya warnanya itu ya. Oke, kita udah selesai dengan bagian luarnya. Sekarang mari kita bahas isinya. SoC-nya adalah Snapdragon 720G. Yang satu ini adalah peningkatan performance dibandingkan 730G. Menarik ya. Performance-nya meningkat dibandingkan 730G. Walaupun fiturnya diturunkan jadi Full HD+. Kalau 730G bisa sampai WQHD layarnya. Tapi nggak ngefek, karena layarnya emang Full HD+ di sini. Untuk RAM, 8GB. Internal storage dia menggunakan ada dua versi, 128GB dan 256GB. Konektivitas karena dia pakai 720G, semua 720G akan 4G LTE, belum 5G memang ya. Wi-Fi-nya menggunakan Wi-Fi 5 atau Wi-Fi AC di sini, lalu Bluetooth 5.0 dan tentunya ada NFC dong, nggak boleh nggak ada ini sekarang ya. Untuk sensor-sensor itu lengkap, accelerometer, finger, gyro sensor, geomagnetic, hall sensor, light sensor, virtual proximity sensor itu ada semua di sini. Baterai lumayan besar di 5000 mAh dengan charger yang katanya 25 watt, ini kurang kencang, nanti kita lihat hasil pengujiannya aja ya. Nah, untuk OS dia menggunakan One UI 3 series dan Android 11. Lalu dia juga sudah punya Knox. Ya, Knox ini fitur keamanan dan Knox ini membuat dia jadi punya secure folder. Jadi di mana kalian bisa naruh file-file di dalam secure folder dengan aman. Jadi kalau misalnya nih kalian naruh file-file foto dan video kelupaan di situ, kemudian handphonenya kejual atau dicuri, ya tenang, foto dan video kalian tetap aman dari jamahan orang lain. Oke, sekarang mari kita masuk ke pengujian kameranya aja. Gimana? Tapi jangan di sini. Saya mau keluar aja. Oke, jadi ini kameranya si Samsung Galaxy A72. Ya, saya nggak pakai mikrofon nih, nggak ada mikrofon, nggak nempel-nempel mikrofon, bahkan pegang cuma pakai tangan doang. Jadi ya saya juga nggak teriak-teriak. Nah, mohon maaf nih, ini berhubung di rumah, jadi pasti ada keramaian sekitar. Masuk atau enggak, kalian dengar sendiri. Sekarang kita mau lihat, ini kamera selfie ya. Sekarang coba saya jalan. Jadi kurang lebih seperti ini kalau ala-ala vlogger gitu ya, wes gitu jalan gitu. Kemudian kalau backlight, coba kita lihat backlight, ya kurang lebih seperti itu, matahari
full pagi sih. Nah, kalau gini mendingan ya. Coba backlight lagi. Ya, kurang lebih begitu ya. Oke, terus saya jalan lagi, kita lihat lagi ya. Perhatikan di belakang kalau mau lihat stabilizer jalan atau tidak ya. Saya jalan begini ya. Sekarang kita coba, ini kamera utamanya. Saya jalan ya dengan stabilizer. Ya, kurang lebih beginilah stabilizer kamera utamanya. Lumayan oke. Ya nggak sih? Coba sekarang sambil kita lihat kalau fokus deket. Nah, gitu kurang lebih ya. Aduh, keren juga ya, cepat juga fokusnya ya, lumayan. Oke, sekarang kita pakai kamera ultra wide-nya. Jalan lagi. Stabilizer seperti apa? Ini ada stabilizer juga ya. Jadi ultra wide ada, selfie ada, kamera utama ada, stabilizernya juga. Tapi kalau ultra wide tentunya tidak punya autofocus, jadi ya nggak bisa terlalu dekat begitu, nggak bisa gitu. Tapi segini mana ya? Segini kali ya. Lumayan oke sih, ya nggak? Oke. Kalau lagi ngerekam bisa ngezoom nggak? Oh bisa, bahkan bisa pindah kamera. Coba ya, kita pindahin kameranya. Ini kamera ultra wide. Saya berdiri aja nggak pakai tripod. Kemudian ini kamera normalnya atau wide-nya ya, 1 kali. Lalu saya masuk ke dalam, ini kamera yang 3 kalinya. Oke, mari kita lihat ke bawah. Itu ada lapangan tenis, kebetulan kosong. Coba saya zoom in, bisa nggak ya? Bisa. Ini zoom 3 kalinya. Lihat lapangan tenisnya. Lalu saya zoom in lebih jauh lagi. Oh iya, ini 6 kali, 7 kali, 10 kali, sampai 12 kali. Coba saya taruh dulu sedikit supaya tidak terlalu bergetar. Nah, ini saya dudukkan ya, saya dudukkan tangan saya, tapi masih ada getaran sedikit dari tangan juga. Wajar banget ya, masih bisa lihat ada orang lagi main. Sana, jangan nanti mengganggu privasi orang lain. Kita lihat lapangan tenis yang lain kurang lebih seperti itu. Oke, saya balikan lagi. Nah, ini normalnya, tadi zoom 12 kali. Kalau untuk video ternyata limitnya 12 kali ya. Oke, dalam pengujian kita bisa lihat bahwa semua kamera A72 punya fitur stabilisasi, jelas banget, keren banget. Kamera telenya juga udah distabilkan ya. Dalam rekaman video, kita sangat suka banget dengan kualitas suaranya dalam perekamannya. Sebagai konten kreator, harusnya banyak yang sudah tahu bahwa video yang diupload itu sebenarnya penting banget diperhatikan audionya. Iya, karena orang akan lebih rewel terhadap audionya ketimbang gambar ya. Jadi mic yang bagus seperti yang dimiliki A72 ini penting sekali. Optical image stabilizer untuk memotret membuatnya jadi lebih mudah dan stabil juga. Foto di malam hari juga terbantu karena pengambilan gambar dengan multiframe sangat terbantu dengan OIS. Dan fitur-fitur software yang terdapat pada kameranya juga mantep lah, enak banget. Sementara itu hadirnya tele 3 kali membuat si Samsung A72 ini jadi keunggulannya spesial gitu ya. Bukan hanya untuk foto dari jarak jauh, tapi bisa juga memudahkan untuk foto produk karena distorsinya akan minim sekali kalau pakai lensa tele ya. Selain itu adanya opsi 60 fps untuk 1080p 60 ini juga menyenangkan sekali. Kalau kalian misalnya main di sosial media, kalian bisa rekam video pendek lalu upload ke Instagram dan kalian bisa pakai 60 fps-nya, hasilnya akan lebih mulus, enak banget ya. Dan ini ada di Samsung Galaxy A72 dan juga di A52. Terima kasih Samsung udah menghadirkan fitur yang kami minta-minta di smartphone yang satu ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian performance. Kita mulai dari benchmark yang standar. Ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang mari kita beralih ke gaming. Untuk PUBG Mobile, kita lihat defaultnya adalah smooth
Ultra. Ya sayangnya kita tidak bisa meng-unlock ya, entah kenapa JFX Tool yang kami coba itu nggak kompatibel sama Android 11 atau belum bisa handle PUBG yang baru, nggak tahu ya, tapi belum bisa di-unlock, mungkin nanti bisa ya. Tapi setidaknya di Smooth Ultra pun kami bisa melihat bahwa performance-nya kenceng kok, lagi di kisaran 40 FPS, kadang turun dikit ke 35, 40, 35, 40, tapi ini kenceng. Kalau dikasih ke 60 pasti harusnya bisa nyampe nendang-nendang sedikit ke 60 FPS. Kemudian untuk Mobile Legends kita lihat settingan yang tersedia sini adalah High HD HFR on, shadownya kita off kan, kita dapat 55-60 FPS, lagi-lagi mulus dan cukup lancar. Lalu untuk Minecraft, sayangnya Minecraft tidak mengizinkan kita jalan 90 FPS ya, tapi nggak ada masalah dengan render distance 16 chunk. Ini gede loh, 16 chunk ya, biasanya 12 ya. Rata-rata itu sudah bisa mendekati 60 FPS. Sesekali aja dia drop ke 50 FPS. Jadi buat main Minecraft ini asik banget. Tapi jangan minta kami ngeledakin TNT. Karena main Minecraft itu nggak ngeledakin TNT terus. Kemudian kita pindah ke game yang lari-lari, Temple Run 2. Menarik, kenapa? Di Temple Run 2 kita bisa dapat sekitar 90 FPS. Nah, ini enak nih buat game yang kayak gini jalan 90 FPS. Sebentar, kalau Temple Run bisa, bagaimana kalau game yang satu ini? Subway Surfer. Ya, ini klasik ini. Ya, di Subway Surfer dia juga bisa jalan di 90 FPS pada update yang terakhir. Menarik sekali karena nyaman sekali kalau main game yang swiping gini pakai 90 FPS. Oke, kita langsung masuk ke Genshin Impact. Kita coba gaming kurang lebih sekitar 45 menit lah ya. Kita set di lowest 60 FPS. Di 10 menit pertama rata-rata kita dapat 25-33 FPS, sekitar 18-20 FPS saat battle, dan kadang-kadang drop sampai 10 FPS. Tapi itu jarang dan itu wajar sekali. Nah, di 20 menit terakhir kita lihat ada pola yang berbeda pada saat smartphone ini kelihatan agak hangat sepertinya ya. Frame rate-nya jadi turun sekitar 18-24 FPS. Nah, pada saat udah turun suhunya, mulai lagi frame rate-nya naik ke 23, 27, kadang-kadang nyentuh-nyentuh 30 FPS lagi. Iya, jadi kelihatan banget bahwa memang suhunya akan naik turun, tapi si smartphone ini berhasil menghandle, jadi kita tetap bisa dapat performance yang cukup lumayan. Nah, bicara soal suhu permukaan A72 ini tidak terasa panas berlebihan. Memang ada satu titik panas tapi tidak tergolong tinggi. Tampaknya ini efek dari penggunaan heat pipe pada smartphone A72 ini. A52 juga pakai sih. Ini membuat panasnya lebih gampang disebarkan ke seluruh permukaan bodi. Oke, sekarang kita beralih ke baterai. Untuk daya tahan baterainya ini tergolong baik loh untuk layar 90Hz. Kita bisa mutar video playback 1080p dengan layar settingan 90Hz selama kurang lebih 17 jam 30 menit. Ingat, ini 90Hz. Sementara itu, untuk pengisian baterai dari 0 sampai 100 ini tergolong cepat. Ingat, charger 25 wattnya sering dicela-cela. Kenapa cuma 25? Samsung pelit banget karena memang tidak butuh lebih. Kalau Samsung bohong dan bilang bahwa ini 30 atau 40 watt, saya rasa banyak yang percaya juga. Kenapa? Karena baterai 5000 mAh ini diisi dengan kecepatan kurang lebih 1 jam 15 menit sampai 1 jam 20 menit dengan charger 25 watt. Kalau pakai yang 30 watt juga kurang lebih segini juga sih. Bahkan banyak handphone lain yang pakai baterai 4000 mAh supaya bisa di-charge sekencang ini, pakai charger yang lebih gede. Jadi kayak Samsung bilang, ya saya pakai 25 aja lah, bisa kok dapat segitu. Oke, untuk harga 8128 harganya di kisaran 5.999.000 atau sekitar 6 juta. 8256 harga resminya dari 6.399.000 atau sekitar 6,4 juta. Tentunya semua datang dengan segudang fitur-fitur One UI tadi ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah Samsung belum menyertakan casing pada paket penjualannya. Jadi bagi kalian yang tim casing, saat beli smartphone ini sebaiknya kalian menyediakan case terlebih dahulu. Kemudian slot pada smartphone ini adalah slot hybrid. Kita nggak bisa pakai 2 SIM card plus 2 micro SD. Ini membuat kami akan lebih menyarankan pakai versi yang 256GB aja. Kalau kalian emang butuh pakai 2 SIM card ya. Tapi kalau kalian nggak butuh 2 SIM card 128 juga oke sih sebetulnya. Nah, untuk hal yang kami sukai adalah adanya rekaman 60 fps. Akhirnya 60 fps datang ke Samsung seri A untuk kamera depan dan belakangnya ya. Cocok banget ini untuk yang kekinian sekarang mau ngerekam-rekam pakai 60 fps. Kemudian masih di kameranya lagi fitur Pro itu bahkan ada untuk videonya juga. Ini menyenangkan untuk konten kreator tentunya. Nah, Samsung Galaxy A72 ini juga hadir dengan penampilan dan feel yang premium. Bahkan bagi kami yang sering pakai smartphone premium pas megang ini, ini mid-end, rasanya premium amat. Kemudian charger
charger 25 watt. Ini membuat charging jadi kenceng dan tersedia dalam paket penjualan. Kameranya bisa jadi adalah salah satu yang terbaik di kelas harga ini secara keseluruhan ya, secara overall ya, karena paketnya dia. Performanya cukup mumpuni meski belum menggunakan chipset kelas premium yang jelas tidak tertinggal dari pendahulunya dan tidak menghasilkan panas yang berlebih. Layarnya nyaman dipakai dan indah dipandang, itu yang penting ya. Ini jadi salah satu keunggulan dari Samsung Galaxy A72 yang susah disaingi oleh produk yang lain, karena biar bagaimanapun ini adalah layar Super AMOLED buatan Samsung sendiri yang terkenal paling keren. Dan ini 90 Hz. Daya tahannya terhadap IP67 membuatnya jadi smartphone yang exceptional, yang beda banget ya di kelas harganya. Sulit mencari smartphone dengan kemampuan yang lengkap seperti ini, dengan keunggulan di beragam spek ya, dan sudah pakai IP67. Yang jelas IP67 ini memberikan rasa aman, terutama saat digunakan di tempat yang rawan akan kecelakaan seperti kecemplung atau terendam air, seperti mungkin di pinggir pantai, di area kolam renang, dibawa di motor saat hujan, hiking ke gunung, di kamar mandi, terserah lah kalian mau ngapain di situ. Tapi kejadian HP kecemplung di kamar mandi itu sering loh. Sementara HP yang satu ini dari tadi muter video nggak selesai-selesai, nggak berhenti-berhenti, masih hidup terus kan. Perhatikan yang jelas ya, kalau perlu di zoom in, nah tuh kan masih hidup. Tapi ingat ya, kami nggak menyarankan kalian berenang dengan HP ini atau menggunakannya di dalam air laut, karena memang dia tidak dirancang untuk air asin. Ya, pada akhirnya kami melihat Samsung Galaxy A72 ini sebagai solusi yang elegan untuk kelas harganya. Tidak bertumbuh pada prosesor doang, tapi Samsung mencoba untuk menawarkan keseimbangan fitur, performa, daya tahan ya dengan IP67-nya, dan penampilannya yang keren. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.